أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. الحمد لله الذي منزل الخيرات وبنعمته تتم الصالحات. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد فيا عباد الله، فيا أيها الناس، فيا أيها المسلمون حاضرين yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keluarga besar Jamaah Masjid Al-Ittihad dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usikum wa nafsi bi taqwallah la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah walhamdulillah nahnu bi khairin wa ala ni'matillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi dan insyaallah hari ini kita dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita hidup insyaallah ala ibadatillah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga hududillah, yaitu batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma'ana kitab Rawai'ul Bayan fi tafsiri ayatil ahkam min al-Quran li Muhammad Ali As-Sabuni biqalami, di sini di situ biqalami Muhammad Ali As-Sabuni, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Hadirin, wa nahnu fi abwab as-sihr, mawqif asy-syari'ati min as-sihr, di dalam posisi syariat Islam daripada sihir dan sejenisnya, dan ayatnya sudah kita baca 101 dari surat Al-Baqarah sampai 103. Hadirin, kita sampai kepada bab itu dan beberapa kalimat yang perlu dijelaskan. Qala Az-Zamakhsyari, Imam Az-Zamakhsyari. Imam Zamakhsyari itu salah satu imamnya, jadi aliran pemikiran Mu'tazilah. Jadi dia orang yang punya tafsir, namanya tafsir Al-Kasyaf, dan juga disertasi saya dulu membedah tentang itu, yaitu pemikiran kalam Zamakhsyari sekitar itu. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan dia secara kebahasaan dan secara ketafsiran itu sungguh tinggi. Meskipun tentu setiap orang itu pasti akan memperjuangkan dan menyelipkan jadi keinginannya dan pikirannya, yaitu pikiran al-i'tizali. Tapi tafsir luar biasa dari sisi kebahasaan dan juga penafsiran Al-Quran. Fala takfur, maka jangan kufur. Maknanya fala takfur di situ, jemaah dimuliakan Allah, di sini ini ada fala takfur ay bi ta'allum as-sihr wa istimalihi, dengan mempelajari sihir dan menggunakannya. Wa fil ayati isyaratun ila anna ta'allum as-sihr kufr. Di dalam ayat ini mengisyaratkan bahwa mempelajari sihir itu adalah tindakan kufur. Qala Az-Zamakhsyari fala takfur ay fala tata'allamu as-sihra mu'taqidan annahu haqqun fatakfur. Jadi Imam Az-Zamakhsyari maknanya fala takfur, maka jangan mempelajari sihir dalam kondisi meyakini bahwa itu benar, maka dengan itu menjadi kufur. Nah, gitu jemaah. Ya, biiznillah ay bi iradati wa masyiatihi. Di dalam ayat ada kalimat itu. Jadi biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ay bi iradati wa masyiatihi, wa fi dalilun ala anna fi sihri dararan. Jadi menunjukkan bahwa di dalam sihir itu ada bahaya. Yang
yang terselip dan tersimpan di dalamnya. Wad'an idza syaa Allah taala hala baina wa bainal mashhur, dan bila Allah Subhanahu wa taala berkehendak maka Allah akan menghalangi antara jadi orang dan dengan antara sihir dan orang yang dituju, orang yang disihir. Wa idza syaa khallahu hatta yusibahu ma qaddarahu Allah taala lahu, dan bila Allah berkehendak juga membiarkan lalu kemudian sihir itu menimpa orang yang dituju al-mashhur ma qaddarullah, sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza madhhab as-salaf fil asbab wal musabbabat, dan ini adalah pola pandang ulama salaf dalam hal hukum kausalitas sebab akibat. Lama ishtarahu qala al-Alusi, al-Alusi ini ada Imam Alusi yang mempunyai tafsir Ruhul Ma'ani, ya kan, tafsir Alusi, istabdala ma tatlu asy-syayatin bi kitabillah azza wa jalla. Jadi mengganti apa yang dibacakan setan itu dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi bacaan-bacaan yang tidak benar itu lalu kemudian ditukar dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Wallamu lil ibtida', laman lil ta'kid, wa tadkhulu 'ala al-mubtada' wa 'ala al-mudhari' wa tadkhulu 'ala al-madhi ma'a qad katsir. Dan kalau lam itu masuk kepada fi'il madhi bersama dengan hukum qad lil tahqiq, maka itu hukumnya banyak. Qaquli ta'ala laqad sami'a Allahu qawla alladziina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya. Min babil munasabah, dari hubungan bahwa para ulama kalau membaca ayat ini sebetulnya agak malu juga. Jadi orang-orang mengatakan bahwa Allah itu fakir dan kita yang kaya. Nah itu tidak pantas jadi menisbahkan sifat nuksan pada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Laqad sami'a Allahu qawla alladziina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Dan waqaf di dalam kata fakir itu haram hukumnya. Jadi waqaf biasanya naudzubillah, laqad sami'a Allahu qawla alladziina qalu innallaha faqir, itu haram hukumnya. Allahu ghani, Allah itu maha kaya, maha cukup, maha semuanya. Bagaimana kemudian wakaf di dalam, nah ini jadi hukum al-waqf wal ibtida. Maka para ulama dulu ditanya, apa sih tajwid itu? At-tajwidu huwa al-waqf wal ibtida. Yang disebut tajwid adalah mengetahui bagaimana berhenti dan bagaimana memulai. Tentu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini membutuhkan membaca, belajar yang cukup, karena di dalam Al-Qur'anul Karim itu ada waqaf dan ada permulaan, ada wasol, dan hampir setiap Al-Qur'anul Karim itu juga tidak semuanya sama. Jadi tanda-tanda waqaf itu, karena tanda waqaf juga ada yang jadi min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kullu ru'usil ayat, setiap pongkol atau akhir dari setiap ayat itu adalah waqfun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sahabat, para sahabat itu mengetahui wakaf itu ya karena Rasulullah berhenti. Kalau tidak berhenti ya tentu tidak tahu, dan selebihnya tentu ada keterangan dari Rasulullah, dan selebihnya adalah karena makna. Jadi makna Al-Qur'anul Karim. Hadirin yang dimuliakan Allah, khalaq, ma makna khalaq? Al-khalaq fil lughati bi makna nasib. Khalaq itu artinya nasib. Khalaq itu artinya bagian. Kan? Ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilayhim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Al-Imran 77. Ini artinya barang siapa yang menukar kehidupan akhirat itu dengan dunia, maka nanti di akhirat sama sekali tidak akan mendapatkan bagian, dan juga tidak akan ditengok oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu. Wa yati ma'nal qadar, dan juga khalaq ini jadi maknanya adalah perkiraan. Fama laka baitun lada syamikhati wa ma laka fi ghalibin min khalaqi. Kenapa kamu punya rumah di tempat yang tinggi? Wa ma laka fi ghalibin min khalaqi. Khalaq di sini maknanya adalah apa?
al-qadr, kira-kira. Qala Az-Zajjaj, salah satu imam dalam bahasa, huwa nasibul wafir min al-khair. Nasib itu juga bahasa Indonesia, nasibmu, ya kan? Memang udah nasibmu, memang sudah bagianmu, ya kan? An-nasibul wafiru min al-khair, yaitu bagian yang banyak dari kebaikan. Wa aktsaru ma yusta'malu fil khair, dan kebanyakan jadi khalaq ini jadi digunakan di dalam masalah kebaikan. Wa yakunu lisyarri ala qillah, dan juga digunakan di dalam keburukan tapi sedikit. Syara ini berulang kali di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi maknanya adalah al-badal, al-istibdal. Maknanya al-bai', jadi mengganti atau menjual. Jadi yuqalu baiba'u anfusahum bihi, kamu menggadaikan, menjual dirimu, ya kan, dengan sesuatu. Yuqalu syara bima'na ishtara wa syara bima'na ba'a min al-afdal. Qala asy-sya'ir wa syarabtu burdan laitani min ba'du burdin kuntu hamma. Yani syarabtu burdan laitani min ba'du burdin, ya kan, jadi gonta ganti. Lamathubatun, al-mathubah as-thawabu wal jazaa, maknanya pahala dan seterusnya yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Masuk kepada al-makna al-ijmal, apa globalnya, pesan globalnya dari ayat-ayat tadi 101, 103 jamaah dimuliakan Allah. Al-makna al-ijmal yukhbirul maula jalla thana'uhu, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, memberitakan yang maha agung Allah Subhanahu wa taala dan maha terpuji, anna ahbarul yahud, sesungguhnya ulama-ulama Yahudi, jamaah kita ngomong di masjid ini, dan Yahudi tetap masih ada terus, ya kan, di seluruh dunia Yahudi itu ada. Yahudi itu makhluk kadang enggak ketok tapi mengendalikan, kadang ketok, ya kan, kelihatan tapi tidak kelihatan. Dan mungkin mudah-mudahan di sini enggak ada orang Yahudi, amin. Tapi jangan ada juga orang yang berpikiran Yahudi, jemaah. Nah itu luar biasa. Dan orang supaya tidak menjadi Yahudi dan berpikiran Yahudi itu, ya tentu harus mengetahui Yahudi itu. Nah jadi seperti itu. Maka sesekali harus diadakan diskusi tentang Yahudi. Yahudi itu akhbatu an-nas, akhbatu makhlukillah, paling jorok dan jeleknya makhluk Allah. Ya, ini di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah. Qul hal adullukum ala syarrin min dzalikum man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abada at-taghut. Itu adalah Yahudi, dan dia adalah selalu jadi merubah janji, perjanjian, kesepakatan apa. Tidak pernah jadi ada yang baik sebetulnya. Meskipun suka ngutangin duit di seluruh dunia, tapi nekek orang-orang di seluruh dunia itu harga mati. Tapi tentu itu adalah jadi memang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Jathiyah ayat 15, 16, 17 berbicara tentang Yahudi, 6 keistimewaan mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu ayatnya juga faddalnahum 'alal 'alamin, Allah mengunggulkan atas alam yang ada ini. Tapi itu adalah pada zamannya menurut para ahli tafsir. Tapi memang nyatanya juga di dalam kehidupan ini orang Islam juga terpuruk dan porak-poranda, dan konon menurut riwayat dan juga sejarah tidak ada sebuah kekacauan di muka bumi ini kecuali di situ ada unsur tangan-tangan Yahudi. Silakan baca kisah Abdullah bin Sabah, silakan baca Petrus dan Paulus, silakan baca itu semuanya. Kamus ada, Google ada, kitab ada, tinggal baca. Baca tok aja kadang-kadang juga tidak sempat, jangan dimuliakan Allah. Makanya akhirnya tidak punya pengetahuan. Jadi ulama-ulama Yahudi ini dan ulama mereka nabadu kitabahu alladhi anzalahu ala 'abdihi. Mereka membuang kitab Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada hambanya wa rasulih Musa alaihi salam. Jadi kitab Taurat diturunkan oleh Allah kepada Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Tapi kitab Taurat itu dibuang, jemaah dimuliakan Allah. Nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun wattaba'u ma tatlu syayatin. Menunjukkan bahwa kitab itu dipinggirkan lalu diganti dengan apa-apa yang diilhamkan, dibacakan oleh setan. Kita juga kalau
meninggalkan Al-Quran lalu menyibukkan diri dengan kitab-kitab yang tidak bermutu, jamaah. Kitab itu ada mutunya, ada kualitasnya. Jadi tidak ada kitab atau buku dan tulisan yang lebih mulia dari Al-Quranul Karim. Apapun jamaah. Dan di bawahnya adalah tentu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wattafaqa ulama'ul ummah, dan sudah sepakat ulama ummah bahwa as-sahhul kutubi ba'dal Qur'anil Karim as-sahih al-Bukhari, yaitu sahihnya Imam Bukhari. Ya udah, kalau dari Quran sahih Imam Bukhari, sahih Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i kalau masih punya akal lebih, Muwatta Malik kalau masih punya akal lebih, Musnad Imam Ahmad kalau masih punya akal lebih, Mustadrak Imam Hakim kalau masih punya akal yang lebih, masuk kepada pendapat ulama, dalamilah fikih-fikih itu kalau punya akal lebih. Kalau tidak punya akal lebih, itu menerimanya ingin menerima mateng aja. Itu ciri orang awam adalah ingin menerima mateng, jamaah. Aku matengnya aja, itu menunjukkan orang awam, jamaah. Jadi itu mafhum para alim, mafhum dah ini. Kalau ingin menerima mateng tok, itu menunjukkan orang awam. Dan akhirnya kitab sebanyak itu nggak ada yang baca karena ingin menerima mateng doang. Kan gitu. Matengnya mana? Aku nggak mau cek ya kan gitu. Itu tetap boleh-boleh aja bagi la yastati'. Jadi yang tidak mampu itu boleh, jamaah. Tapi kalau sudah mengandalkan itu, lagi-lagi menjadi Yahudi juga. Yahudi itu ini kitab tidak penting, coba ambil yang sudah matang aja. Nah begitu. Para yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kama nabada ahfaduhum al-kitab alladhi anzalahu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana para cucunya, tuh cucu nih, ahfaduhum, ahfad itu wa hafadatan wa razaqakum min at-thayyibat. Jadi wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan. Ya kan? Surat An-Nahl. Jadi cucu-cucunya Yahudi juga niru orang Yahudi. Apa itu? Di dalam membuang kitab yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwal Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim, Rasulullah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Furqan. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya kan? Rasul mengadu kepada Allah, ya Allah ternyata kaumku pada meninggalkan Al-Quran. Jamaah, ya'takifuna 'ala Al-Quran. Kita memang harus jadi menghafal Al-Quranul Karim atau menekuni Al-Quranul Karim biqadri ma yassarahu Allah, dengan kadar yang Allah mudahkan kepada kita. Jadi seperti itu. Tentu bimakna itu bukan berarti meninggalkan para ulama dan salafus saleh. Inilah yang suka dibenturkan di masyarakat. Ngajinya kok Quran terus. Nah terus nanti pendapat ulamanya mana? Jamaah, kalau membaca Al-Quran dan menguasai Al-Quran itu bukan berarti jadi menyisihkan dan membuang perkataan ulama. Bukan untuk dibenturkan. Jamaah, karena ulama itu juga menghafal dan menguasai Al-Quranul Karim dan hadis. Nah gitu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para cucunya ini juga membuang Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'a anna Rasul jaa'a musaddiqan. Padahal beserta kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Rasulullah melegalisir musaddiqan itu membenarkan lima baina aydihim minat Taurat, yaitu pada apa yang diantara mereka dari kitab Taurat. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Kan?
min qablu dan lin-nasi wa anzalal furqan. Lihat saja jemaah, dan Al-Qur'anul Karim membenarkan apa yang ada di dalam kitab Taurat dan ada di dalam kitab Injil, ada di dalam kitab Zabur. Tapi bila ada sesuatu keterangan-keterangan yang bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim, khudhuhu minal Qur'an, ambillah itu dari Quran, karena bisa juga yang itu sudah jadi berubah. Kenapa berubah jamaah? Umurnya lama banget jamaah. Umurnya itu lama banget, zaman Nabiullah Musa sampai Nabiullah Isa itu 2000 tahun jamaah. Ditambah 600 tahun sampai Nabiullah Muhammad SAW, berarti 2600 tahun jamaah. Lalu kemudian ditambah 1400 tahun lagi sampai sekarang, itu berarti berapa itu? 26 sama tambah 14, itu 4000 tahun jamaah. Jadi ini luar biasa. Siapa yang bisa berani menjamin bahwa 4000 tahun, 500 tahun yang lalu kemudian ini masih utuh? Nggak ada jemaah. Luar biasa. Karena memang Allah tidak menjamin kitab itu dijaga. Silahkan baca surat Al-Ma'idah ayat 44 dan surat Al-Hijr ayat yang ke-9. Yang surat Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku yang menurunkan, aku yang menjaga, itu Al-Qur'an. Tapi surat Al-Maidah ayat 44, wa mastuhfizu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada, dan mereka disuruh oleh Allah agar menjaga kitabnya. Allah tidak bilang aku yang menjaga, tapi mereka yang disuruh menjaga. Kalau kita kemarin hafal 5 surat, kadang-kadang hari ini masih utuh 5 surat enggak jemaah? Masih, kalau mulai Al-Hakumut masih utuh lah ya. Tapi coba dulu kayaknya saya hafal surat Ali Imran, An-Nisa, lalu surat Yusuf, lalu surat ini. Coba ulangi, sudah pada hilang Pak Ustaz. Alhamdulillah masih dijaga oleh Allah, ada di Quran, tuh kan? Jadi tidak ada jaminan penjagaan kitab-kitab sebelumnya jemaah. Nah, ini bicara di textbook, kita tidak ngomong dari mana-mana, karena sekarang ini juga sangat sensitif di dalam kehidupan jemaah. Bicara Al-Quran dari kitab dan di masjid lagi. Insya Allah niyatun sholihatun wa shadiqatun, niat yang baik dan niat yang benar. Jemaah dimuliakan Allah, ma'ana Rasul ja'a musaddiqan. Fala ajab an yakuna al-ahfadu mithla al-ajdad. Ini sindiran yang sangat tajam. Maka tidak aneh kalau para cucu ini seperti kakek-kakeknya. Kakeknya dulu pada membuang kitab Taurat, maka cucunya yo mirip-mirip pada membuang Al-Qur'anul Karim. Ya gitu. Jemaah, kalau kita tidak memegang Al-Qur'an dan menelaah Al-Qur'an, kita itu termasuk orang yang membuang Al-Qur'anul Karim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agak kenceng ini yang di sini. Fil istiqbal, di dalam kesombongan, wal inad faulai warithu, mereka itu mewarisi an aslafihim, dari para pendahulu mereka, al-baghya, melampaui batas, wal ifsada, melakukan kerusakan, wal inada, dan juga ingkar. Laqad nabadha ulaika kitab Allah, mereka telah membuang kitab Allah wara'a dhuhurim, di belakang punggung mereka. Ka'annahum la ya'lamuna, seakan-akan mereka tidak mengetahui annahu kitabullah, sesungguhnya itu adalah kitab Allah Subhanahu wa taala, al-munazzal ala nabiyhi, yang diturunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika membuang kitab, wattaba'u, dan mereka mengikuti turuqas sihri, jalan-jalan sihir, otak-atik, hitungan macam-macam, karena tidak merujuk kepada apa yang diturunkan Allah, akhirnya cari yang lain. Karena tidak mungkin orang itu tidak mencari rujukan jemaah. Tidak mungkin manusia itu tidak mencari rujukan. Tidak percaya kepada Quran dan Rasul, maka percaya kepada dukun, pasti. Tidak percaya kepada wahyu, pasti percaya kepada wangsit. Tidak betah di kota, maka dia akan cari gunung-gunung dan nyepi, lalu kemudian mencari jadi apa, inspirasi.
maka mengkhawatirkan jamaah dulu kalau ada orang ke gunung itu berarti cari kesugihan zaman dulu. Saya khawatir juga kalau jadi pindah misalnya ke Sentul atau kemana itu juga nyari wangsit juga jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini mengerikan sebetulnya yang begini-begini ini. Wallahu ma'akum aina ma kuntum, dan Allah bersama kalian dimanapun Anda berada. Idza taraktum shibran, jika engkau dan kalian semuanya mendekat kepada Allah satu jengkal, maka Allah Subhanahu wa taala lebih mendekat lagi kepada kalian. Maka sebetulnya jadi fa inni qarib. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Saya itu lebih dekat, aku itu lebih dekat kepada kamu daripada urat leher kamu ini. Allah Maha dekat. Tapi juga jangan sombong, mana katanya dekat, jangan begitu, jangan dimuliakan Allah. Allah Maha agung, Allah Maha sempurna, Allah Maha tinggi, dan Allah Maha dekat dengan kita semuanya. Nah, jadi wasya'wadati dan ya sihir dan pemuih-muhian, apa ya bahasa ini? Muih itu sesuatu yang direkayasa. Nah, jadi seperti itu. Jadi sesuatu yang sejati diperlihatkan kepada orang yang ada di hadapannya itu tidak seperti hakikinya, itu namanya syahwadah. Bahasa Jawanya itu muih-muih apa gitu, melapis-lapis yang kemudian orang bisa berubah penglihatannya. Gitu jemaah. Allati kanat tuhadithu biasyayatin, yang jadi diceritakan kepada mereka oleh syaitan fi ahdi mulki Sulaiman, di zaman Sulaiman alaihissalam. Wa ma kana Sulaiman alaihissalam sahiran, dan Sulaiman itu bukan tukang sihir jemaah. Wala kafara bi ta'allumi sihir, dan Sulaiman juga tidak belajar sihir. Walakin asyayatin hum alladziina waswasu ila al-ins, tapi manusialah yang menggeridu, ya kan, yuwaswis itu mengganggu hatinya manusia, wa awhamu annahum ya'lamun al-ghaib, dan menjadikan mereka menduga bahwa mereka itu adalah mengetahui yang gaib. Wa 'allamuhum as-sihra hatta fasha amruhu bainan nas, sampai populer urusannya di kalangan masyarakat. Sesuatu yang salah, sesuatu maksiat itu kalau di-move begitu kuat, diiklankan begitu kuat, maka itu yang disebut sina'atu ar-ra'i, yaitu public opinion. Jadi membangun opini publik. Jadi meskipun salah, meskipun haram, tapi kalau ditayangkan terus, itu lama-lama enak juga. Ngelihat maksiat enak juga. Ngelihat bendera bergambar palu arit enak juga. Melihat kemaksiatan enak juga. Karena apa? Karena ditayangkan terus. Coba kalau yang ditayangkan itu azan, qoma, sholawat, nama-nama orang-orang soleh, solehah, ditayangkan terus, maka akhirnya tersibuk pula pikiran keluarga kita dan anak kita. Nah, inilah jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu menduga ad-dunya korban. Jadi dunia ini sudah rusak. Karena apa? Karena yang ada adalah move yang tidak baik ini. Sampai kawan-kawan muslim yang di Jepang itu sekarang dikejar-kejar, disuruh keluar dari Jepang jamaah. Gara-gara ada orang Islam yang dibunuh itu, lalu kemudian ada spanduk banyak sekali, tidak senang agama pembunuh, kira-kira begitu. Tentu ini adalah membangun opini bahwa Islam itu adalah pembunuh dan jelek jamaah. Luar biasa. Jadi seperti ini. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa kama taba'a ru'asa'u yahud as-sihr wa sya'wadah. Sebagaimana para pemimpin Yahudi itu jadi membiasakan sihir dan sya'wadah, pendukunan tadi. Kadzalika taba'u ma unzila 'ala ar-rajulaini. Begitu juga mereka mengikuti apa yang diturunkan kepada dua orang, as-solihaini awil malakaini, yang disebut Harut Marut. Harut Marut ini, jadi yang ada di sini adalah nama orang yang soleh, bahkan malaikat, ya kan, lalu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kehidupan. Makanya saya datang membawa sihir, saya ajarkan, tapi ajaran ini ujian. Ini tidak boleh. Maka kamu jangan jalanin. Tapi kebanyakan orang dan umumnya itu kalau dilarang itu malah penasaran. Nah gitu. Maka pengen jajal dulu, ya kan? Maka jangan jajal-jajal, jamaah dimuliakan Allah.
mencoba. Faqad anzalallahu ta'ala ila ardi ta'limi sihri, untuk mengajarkan sihir ibtilaan tuh. Untuk menguji minallahi linnasi wa ma yu'allimani sihra, dan mereka tidak mengajarkan sihir min ajli sihri, jadi karena sihir itu. Coba nih, tidak mengajarkan sihir untuk sihir, tapi mengajarkan sihir jadi untuk mencoba, dan itu tidak baik. Itu ada di dunia ini jemaah. Supaya jangan mengira semua di dunia ini baik. Kalau semua dunia ini baik, maka tidak ada ngaji jamaah, karena otomatis akan jadi baik. Kalau semua dunia ini baik, maka tidak ada nasihat, tidak ada Rasul diturunkan. Ngapain semuanya sudah baik? Maka dunia ini adalah campur aduk antara baik dan tidak baik. Maka carilah yang baik. Nah gitu jamaah. Jadi kalau mau nyari yang baik, yuk ke masjid, insya Allah pasti baik, insya Allah. Lalu kemudian di dalam Al-Quran pasti baik. Kemudian ke majelis taklim bila diniatkan untuk kebaikan. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit agak cepat. Jadi bagaimana mengajarkan sihir? Wa innama min ajli ibtalihi, akan tetapi untuk arah membatalkan sihir ini dulu. Sihir ini begini dan ini tidak baik. Liyudhira linnasi, agar keduanya menjelaskan kepada manusia al-farqa bainal mu'jizati, perbedaan antara mukjizat dan sihir. Karena Al-Quran menyebutkan mukjizat, hadis menyebutkan mukjizat. Mukjizat diberikan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah minal anbiya wal mursalin. Lalu kemudian ada karamah diberikan kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada as-salihin auliyaillah. Lalu kemudian ada ma'unah. Ma'unah itu pertolongan jemaah, diberikan oleh Allah kepada semua hambanya yang ala qadarin minal iman, yang mempunyai kadar keimanan. Itu pasti diberi ma'unah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di bawah itu ada istidraj. Istidraj itu pengelulu. Di pengelulu maka itu diberikan kepada orang-orang ahli maksiat qillatan wa wasatan wa 'azima. Mulai maksiat kecil, maksiat menengah, dan maksiat gede, itu adalah istidraj, dijor oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengelulu yang paling besar itu adalah pengelulu yang diberikan oleh Allah kepada Dajjal nantinya. 75 sihir itu diberikan oleh Allah kepada Dajjal di zaman akhir nanti ketika keluar. Sihir-sihir yang sudah membingungkan orang ini kadarnya cuma 25% jemaah. 75%-nya itu diberikan kepada Dajjal, maka dunia akan disihir oleh Dajjal dalam waktu 40 hari, dan semua dikuasai oleh Dajjal zahiran wa batinan illa al-Makkah wal Madinah wal Masjidil Aqsa, kecuali 3 tempat itu. Dan mayoritas manusia menjadi pengikut Dajjal, mayoritas. Ini mengerikan sekali jamaah. Sebagaimana mayoritas manusia sekarang ini umumnya mengikuti opini publik. Itu kira-kira begitu. Surat Al-An'am ayat 116, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka 'an sabilillah. Lamun kamu mengikuti mayoritas orang yang ada di muka bumi ini, pasti tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini clear jamaah, clear. Kalau bahasa Al-Quran udah clear banget. Maka gonjang-ganjing apapun, sebetulnya kalau orang muslim itu orang yang sabit seperti permintaannya, sabit qalbi ala dini, sarrif qalbi ala dini, itu sebetulnya enteng-enteng saja hidup ini jamaah. Tapi ketika orang muslim juga terombang-ambing, hasilnya kayak seperti ini, rasain itu. Nah, kira-kira seperti itu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh terombang-ambing orang yang jadi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak, skip lagi. Kalau enggak dintekno juga repot juga, nanti balik lagi ke sini lagi nih. Jadi untuk membedakan antara mukjizat dan sihir, wallahu an yabtali ibadahu bima syaa. Wallahu, dan demi Allah
bahwa Allah itu berhak untuk menguji hambanya, terserah Allah. Nah gitu, namanya juga hambanya. Wala nabluwannakum kama imtahana qauma Lut bin nahri, sebagaimana Allah menguji kaumnya Talut dengan sungai. Jadi orang sudah dalam keadaan haus, dalam keadaan lapar, jalan jauh, lalu kemudian sudah terlalu lelah, lalu kemudian sudah dikasih tahu, awas, nanti di depan sana ada sungai, jernih sekali. Ingat, siapa yang cuma nyawuk-nyawuk aja lalu begini, maka itu yang benar dan yang akan berjalan selanjutnya. Tapi siapa yang minum banyak, dia akan rontok di perjalanan. Coba ini jamaahnya. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. Ternyata setelah ketemu persis, Allahu Akbar, saya semalam itu membaca tentang perang Uhud jamaah. Baginda Rasulullah SAW itu mewanti-wanti 50 juru pemanah. Jadi supaya tinggal di bukit rumah itu, diwanti-wanti, mewanti-wantinya luar biasa. Kamu jangan meninggalkan tempat ini. Kalaulah ada berita kematian, ada berita saya disambil burung, apapun, jangan meninggalkan tempat ini. Luar biasa jemaah. Silakan baca di sirah. Jadi sampai ada instruksi berikutnya. Luar biasa jemaah. Kita baca aja nangis sebetulnya itu. Lalu kemudian jadi di dalam jadi tahapan pertama, meskipun tidak imbang dalam perang Uhud itu, Rasulullah dijegal Abdullah bin Ubay bin Salul itu hampir 2/3. Jadi pasukan itu dibawa pulang jemaah dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal sekitar 700 orang. Luar biasa, lemes. Nah gitu. Tapi Rasulullah berbicara apa? Tidak pantas seorang nabi kalau sudah memakai baju perang itu dilepas kembali. Allahu Akbar, kira-kira begitu jamaah. Lalu kemudian akhirnya apa? Diserang, kalah jamaah orang-orang Mekah yang mempunyai 3.000 unta dalam perang Uhud itu. Luar biasa. Akhirnya kalah. Mulai diselisih yang 50 tadi ini. Teman-teman udah pada ngambilin ontak tuh. Kan gitu. Teman-teman udah dapat kendilnya tuh. Teman-teman udah dapat gandumnya tuh. Teman-teman, tadi pesan Rasul apa? Apa? Ya kan itu kalau belum selesai. Sekarang kan sudah selesai itu jamaah ini. Tafsir dan pola pandang ini luar biasa jamaah. Maka akhirnya jebol di situ. Pada turun ikut ngambilin, lalu kemudian diambil kesempatan. Itu masih tinggal 17 orang saja jamaah. 17 orang ditangkap oleh Khalid bin Walid yang dia adalah kavaleri berkuda bagian sebelah kanan, lalu diserang balik habis semua. Kira-kira begitu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan itu udah takdir Ustaz. Nah gitu suka ngomong begitu. Ya udah kalau udah takdir mah. Ya. Padahal pesan Rasul itu sallallahu alaihi wasallam itu juga seakan-akan sudah membuka takdir. Karena kamu harus di sini, dan itu berulang kali Rasulullah menyampaikannya. Kamu harus di kamu sampai ada jadi gunung runtuh sekalipun kamu tetap di sini. Luar biasa, itu sebetulnya sudah menyingkap takdir jamaah. Maka ketika itu memang harus hati-hati juga. Jadi membaca jadi pesan atau apa dan Al-Quran ini seperti itu. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk menghilangkan asyubah. Syubah itu apa? Soda yang semrawut di pikiran orang. Kok kayaknya benar ya sihir ini? Kok kayaknya benar ya sihir? Ini suka ada di pikiran orang. Kok kayaknya kalau malah kita baca sholawat lama-lama kagak sembuh-sembuh. Tapi ketika ke sana malah diludahin sembuh. Nah yang gini-gini ini jemaah, ini suka ada di pikiran, ini suka ada. Nah gitu kira-kira seperti itulah.
Nah, wa yumitu al-adha 'anil thariq, dan menghilangkan jadi kotoran dari jalan. Wa ma'adzalika faqad kana yuhadzirun nas. Meskipun demikian kedua para malaikat tadi itu mewanti-wanti manusia minta alumi sihri, dari mempelajari sihir, wastikhdami, dan menggunakannya fil adza wad darar. Wa kana idza 'allama ahadan qala lahu, dan berdua tadi setiap mengajarin orang maka mengatakan innama hadza imtihan, ini adalah cobaan, ini adalah ujian minallahi ta'ala, fala takfur, maka kamu jangan kufur, jangan pelajari atau kamu mempelajari untuk mengetahui batalnya, bahwa itu adalah tidak benar. Nah, gitu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bisa babi wattaqillah, dan takwa kepada Allah, fala tasta'miluhu, maka jangan kamu gunakan fil idrari, dalam bahaya. Faman ta'allamahu liyatawaqqaw dararahu, barang siapa yang mempelajarinya untuk menjaga bahayanya, wa yadfa'u adahu, dan juga menolak jadi bahayanya anin nasi, faqad naja, maka telah selamat. Wa thabata 'alal iman, wa man ta'allamahu mu'taqidan sihhatahu, barang siapa yang mempelajarinya lalu kemudian meyakini sahnya, liyulhiqal adab bin nasi, supaya bisa membuat menyakiti orang lain, faqad dhalla, maka berarti dia telah nyasar dan kufur. Fakana an-nas fariqaini, maka manusia terbelah menjadi dua. Fariqun ta'allamahu, maka sebagian mempelajarinya an niyatin shalihatin, dengan niat yang bagus untuk menolak bahaya dari manusia. Wa fariqun ta'allamu an niyatin khabitha, dan sebagian mempelajarinya niat yang jelek, liyufarriqa bi bainar rajuli wa ahli, untuk memisahkan antara pasangan suami istri, wa bainas sadiqi was sadiqi, untuk memisahkan antara teman dan temannya, wa yuqi'u adawata wal baghdha'a bainan nas, dan untuk menjadikan jadi permusuhan antara orang-orang. Jemaah dimuliakan Allah, ini adalah jadi dosa besar. Walau anna haula'i alladziina yata'allamuna as-sihra amanu billah, kalau mereka itu belajar sihir, beriman kepada Allah dan takut siksaannya, la azabahumullah, niscaya Allah akan memberi pahala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini masih terkait dengan sihir. Meskipun terkait dengan sihir, mungkin kalau ada tambahan dan diskusi silahkan aja dari hal-hal yang mungkin bisa dieksplorasi. Allahu a'lam bishawab. Jam 6.05. Para hadirin, itu yang bisa dihaturkan. Memang juga panjang sekali pembahasannya. Barangkali tidak ada tambahan, juga tidak ada masalah. Assalamualaikum. Hanya Pak Ustaz, yang pertama, Pak Ustaz kebetulan tadi membuka dengan tafsir Jamasari, itu karyanya orang Aziz, dan kita seringkali mendengar jangan ikuti pikiran orang itu ulama itu mengajilah. Hanya karena di dalam beberapa tafsirnya merefer kepada tafsir Jamasari tadi. Nah, kira-kira sebetulnya apa isi mukazilah? Di mana kita bisa mengikuti mereka sampai batas mana? Dan di mana yang kemudian mereka jatuh sebagai kufur? Yang pertama. Yang kedua, Pak Ustaz, ketika kita mempelajari Quran, itu kan ada dua ekstrim. Ekstrim pertama, yang penting baca Quran, baca, kemudian ya sudah, daripada membaca tafsirnya itu menghabiskan waktu. Nah, padahal tadi Pak Ustaz, kita harus juga mempelajari tafsir. Sebetulnya urutannya yang baik bagaimana Pak Ustaz? Karena banyak orang baca tafsirnya terus padahal tak pernah bisa baca Quran. Terus dibaca tafsir yang lain, baca Quran terus sudah mahir, mungkin sebulan sekali akan, tapi tidak pernah mau baca tafsirnya bagaimana atau baca terjemahannya. Kira-kira urutannya yang baik bagaimana Pak Ustaz? Saya kira itu dulu Pak Ustaz. Insyaallah. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah punya sifat Al-Alim. Jadi Maha mengetahui, dan ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'di sab'ati abhurin ma nafidat kalimatullah. Kalaulah seluruh samudra
cair ini menjadi tinta dan seluruh yang benda padat menjadi pena, lalu kemudian nulis terus, itu tidak pernah akan habis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia juga bisa menjadi orang alim, ya kan gitu. Tapi alimna manusia tentu biqadar, dengan kadar, maka tidak ada ilmu yang mentok. Likulli jawadin kabwa, setiap kuda yang sangat hebat pasti ada keplesetnya, artinya pasti ada kekurangannya. Dan itu berbahaya kalau ilmu manusia itu jadi full, pasti akan sombong dan macam-macam. Jemaah dimuliakan Allah, yang ada di dunia ini dari zaman apapun dan siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu dibuat berlevel oleh Allah. Tilkar rusulu faddalna ba'dhum 'ala ba'd. Maka ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga ada levelitas. Di dalam Al-Qur'an yang kita tahu adalah misalnya kayak ada surat jadi At-Taubah ayat yang ke-100, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ini full masuk jadi muhajirin dan al-ansar. Lalu ada juga ini di dalamnya pun juga berlevel juga. Yang disebut sahabat itu berlevel juga. Ada yang paling gede itu adalah al-khulafaur rasyidin, ya kan? Itu pun yang paling gede sesuai dengan kitab-kitab yang ada. Itu dikatakan jumhur al-ulama was sahabah mengatakan yang paling afdal urutannya seperti itu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum jami'an, kan gitu kan? Ini. Lalu di bawah itu tentu ada al-asyara al-mubasysyirin bil jannah. Lalu kemudian ada ahli Badar. Lalu kemudian ada ahli hijrah dulu, ahli hijrah. Lalu kemudian ahli Badar. Lalu kemudian ahli Uhud. Lalu kemudian ahli Bai'atur Ridwan. Lalu kemudian ada aslamu yaumal fathi, orang yang masuk Islam di hari dimenangkannya, dibukanya kota Makkah oleh Rasulullah SAW tahun ke-8 Hijriah. Lalu dikunci oleh Allah saat itu dengan surat Al-Hadid ayat yang ke-10, wa malakum alladzina, ini generasi ini sampai dibukanya kota Makkah itu generasi meskipun di dalamnya ada tingkatannya, tapi ini generasi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tingkatan yang ada. Inilah pemahaman yang jumhur ini seperti ini jamaah. Tentu ada 1, 2, 3 orang ulama mungkin yang syar itu terecel. Jadi kalau bicara fikih itu nama ada qaulun syar, qaul qalil, terecel, minggir begitu. Jadi keluar dari gunggungin pendapat ini. Nah itu jamaah dimuliakan Allah. Lalu kalau berdasarkan hadis Rasul, jadi khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Maka ini ada generasi yang berikutnya, berarti generasi tabi'in dan kemudian tabi'in. Kenapa ini masuk? Karena jadi tabi'in ini dapat ilmunya langsung dari sahabat, dan sahabat itu dijamin keadilannya. Qul as-sahabatu kulluhum udul, begitu kaidahnya yang umum. Nah, lalu kemudian tabi'in. Nah setelah ini Rasulullah diam. Maka disitulah sepakat munculnya firaq. Firaq itu munculnya adalah di abad ketiga, keempat itu munculnya firaq. Di saat yang sama dibarengi abad keempat dan kelima itu Hijriah, itu disebut asrul dhahabi fil Islam, yaitu masa kejayaan Islam. Dari sisi apa? Dari sisi ekspansi Islam masuk kemana-mana, dan kemudian buku dikarang luar biasa sampai di dalam puncaknya dengan seluruh versi dan sekte yang ada. Itu di puncak itu mengarang semua buku yang ada. Jadi misalnya Mu'tazilah itu sejarahnya, ini tentu kelamaan tentu kalau saya sejarahkan.
Jadi adalah Wasil bin Atha, ya kan? Jadi dia guru kayak begini ini dengan Imam Al-Hasan Al-Basri, ya kan? Kasusnya adalah ada masalah dosa besar. Kalau orang melakukan dosa besar itu ya kan gitu. Tentu imam menjawab itu juga bisa langsung cepat, bisa langsung enggak. Cepat kalau tidak menimbulkan implikasi, mungkin juga dipikir karena ternyata pada waktu itu zaman kacau balau, ayyamul fitnah. Jadi yang satu bunuh ini, yang satu bunuh ini, dan itu kan dosa besar. Maka tentu ada clash Bani Umayyah dengan orang-orang sebagian. Ada Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi yang membunuhin orang-orang. Kalau ini kemudian misalnya orang yang membunuh orang, misalnya dosa besar, masuk neraka, nah kan gitu. Tapi bagaimana dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, illa man taba wa amana wa amil. Maka ya terus itu jadi mikir imam ini, Wasil bin Atha langsung nyempal, Allah, kalau menurut saya mah jadi orang dosa besar mah enggak mukmin, enggak kafir. Kira-kira begitu, itu akarnya. Akarnya sebenarnya cuma sedikit itu jemaah. Lalu kemudian ini didialektikakan, dibuat sebuah kaidah, dikembangkan dan seterusnya, lalu menjadi sebuah yang namanya firqah atau sekte itu. Nah, sebetulnya akarnya ini jemaah dimuliakan Allah. Maka ini jauh lebih tinggi, atau minimal kalau dikatakan lebih tinggi tidak mau juga, Al-Quran, akal itu sejajar dengan Al-Quran. Ada benarnya, ada salahnya. Benarnya juga kita yang mengatakan Al-Quran segala-galanya, karena akal kita tumpul juga nggak bisa memahami apa-apa jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak ini? Jadi Al-Quran segala-galanya. Tapi mohon maaf, kita juga tidak banyak yang bisa memahami Al-Quran. Tapi minimal baca terus dapat pahala dan dapat berkat jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentu benar dalam konteks bahwa pegang Al-Quran, tapi tidak akan bisa membela apapun dari masuknya jadi pemikiran-pemikiran sesat karena memang tidak paham Quran. Ya kan gitu. Itu, nah orang Mu'tazilah dalam mengembangkan itu silahkan baca di dalam tafsir Az-Zamakhsyari. Di dalam ayat yang keempat yang kelima itu. Surat Al-Imran, walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Jemaah, di situ Imam Az-Zamakhsyari mengatakan, dia menyerang ahli sunnah entek-entekan dalam poin yang selalu model akal ini. Begini nih, kamu tahu orang bodoh enggak? Orang bodoh itu adalah orang yang mengaku mengkhatamkan Al-Quran sekian ratus kali tapi tidak paham apa-apa. Itulah hakikat orang bodoh. Jangan itu. Itu kata siapa? Az-Zamakhsyari. Omongan ini kelihatannya memang menyakitkan. Dan orang yang tersindir itu pasti orang yang masih hidup jemaah. Kalau orang mati itu pasti tidak akan tersindir. Maka berbahagialah dengan sindiran-sindiran itu, karena menunjukkan bahwa kita masih hidup jemaah dimuliakan Allah. Luar biasa. Jadi omongan itu ada benarnya jemaah. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran yang tadi dibaca, wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Kamu jangan kayaknya mendengarkan padahal enggak mendengarkan juga. Masalul ladzina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himar. Jadi orang-orang yang diberi Taurat atau kita diberi Quran lalu kemudian enggak paham apa-apa tok, itu kayak keledai jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi inilah ada benarnya. Nah, gitu. Jadi sebetulnya, tapi lalu kemudian menafikan total, kalau kita baca tok dia enggak pakai hadis-hadis yang baca satu huruf dapat 10, satu kebaikan dibahas itu enggak pakai. Tapi bukan berarti mengingkari, itu urusan kamu. Tapi kalau untuk memperjuangkan ini, itu butuh kepahaman. Nah gitu. Nah cuman jeleknya ngenyek itu habis-habisan jemaah. Ngenyek ahli sunnah itu disebut hasyawi. Hasyawi itu orang ahli kulit namanya. Makanya urusan kulit ini jangan rebutan, urusan kulit korban itu jangan rebutan, karena ahli kulit namanya. Nah ada benarnya.
sebetulnya kira-kira salah nggak sebetulnya jamaah? Poinnya di situ doang. Meskipun men-setting jadi tentang rukun iman itu adalah ada beda penyebutan, tapi sebetulnya tidak terlalu banyak berbeda. Cuman masalah akal ini rasionalis dan itulah akar liberalis itu di situ karena ditumbuhkan begitu bebasnya. Tapi Mu'tazilah itu orang-orang hebat jemaah, orang-orang hebat dalam hal memahami dan menghafal Al-Quran, dan bisa diambil banyak dari buku-bukunya yang tidak terkait dengan pemikiran Mu'tazilah. Masalah sifat-sifat Allah itu banyak yang terpengaruh dengan sana. Dan mohon maaf kalau mau membaca banyak tentang jadi Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Hasan Al-Maturidi, yang itu umumnya menjadi adalah akidah ahli sunnah, karena madhab 4 fikih itu para pengikutnya kelompoknya di sini. Itu juga dalam konteks bacaan jamaah, bacaan penting. Siapa Abu Hasan Al-Asy'ari? Dia mantunya Abu Ali Al-Jubai, dedengkotnya Mu'tazilah juga. Dan dia cukup lama menjadi Mu'tazilah. Lalu kemudian silakan dibaca bukunya, banyak sekali. Di antaranya juga ada Al-Ibana fi Usulid Diyana, lalu kemudian Maqalatul Asy'ariyyin, macam-macam. Maksudnya minimal. Jadi kita, tentu ini hanya orang-orang alim jemaah. Kalau orang awam tidak bisa. Ini saya omong terus terang. Ini hanya orang alim dan orang awam tidak bisa. Meskipun demikian, kalau dapat ilmu, kembali lagi, karena ilmu Allah itu amat sangat luas. Lagi-lagi mengatakan jangan cepat menyalahkan orang itu, kecuali yang sudah berbenturan dengan al-ma'lum minad-din bid-darurah. Jadi menurut buku yang saya baca di dalam tafsir Rawahul Bayan, saya mendapatkan teks begini. Gitu jamaah, karena tidak ada seseorang pun makhluk di muka bumi ini yang menguasai ilmu, itu tidak ada. Yang ada adalah biqadri ta'ab, dengan jerih payahnya dia akan banyak mengetahui sesuatu. Ini apa ya? Lalu kemudian Quran. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tekstual. Jadi Quran ini adalah Quran firman Allah yang terakhir. Tidak ada lagi wahyu, titik. Nah, kalau tidak ada lagi wahyu, ya cuman itu. Inilah yang harus dieksiskan supaya tidak tergantikan dengan yang lainnya. Jadi meskipun baca apapun, afdol tertibnya mulai dari Quran Karim. Dan itu sudah dibiasakan, meskipun nuansa seremonial, ya kan? Seremonial itu jemaah ya, sudah baca Quran, ya kan gitu. Tapi kadang tekanannya tidak di Quran. Maka Quran itu selalu jadikan judul besar. Jadi tadi misalnya membaca wa kadzalika auhayna ilaika qur'anan arabiyyan litunzira ummal qura wa man hawlaha wa tunzira yawmal jam'i la rayba fi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Manusia itu separuh akan masuk surga, separuh akan masuk neraka. Itu judulnya seperti itu. Lalu kemudian carilah hadis yang menguatkan itu semuanya. Kalaulah bukan karena rahmat Allah, tetap seperti itu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Quran itu selalu menjadi judul besar. Jangan sampai digeser oleh omongan-omongan emperan. Karena itu lari ke masalah furu'iyah. Dan kalau masalah furu'iyah ini sampai hari kiamat itu tidak pernah akan bisa nyatu. Karena memang itulah kelonggaran agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau sudah mendapatkan dalil, lalu itminan, aku mantap yang ini kawanku, oh ya sudah tidak apa-apa. Jadi sambil melonggarin, sambil naikin, sambil melonggarin, sambil naikin, sambil melonggarin, sambil naikin. Nah begitu jemaah. Saya berani menjamin jemaah, semua pendapat fikih itu, kalau kita apal Bukhari, Muslim, lalu kemudian Sunan yang 4 itu, lalu ditambah dengan Mustadraknya Hakim, lalu Sunan Ahmad, itu sebetulnya semua pendapat fikih itu sudah ada di hadis itu. Luar biasa itu. Tapi kan kita nggak pernah demek itu jamaah. Nah, akhirnya apa? Otot-ototan begini enggak jamaah. Sorry, semua
menuduh Rasulullah belum menyampaikan, dan itu berbahaya. Jadi Rasulullah sudah bersabda, taraktukum 'alal mahajjatil bayda. Saya meninggalkan kamu itu dalam kondisi clear. Kalau tidak clear, tanya di sini, apakah ada apa itu? Karatnya, teyeng, apakah ada karatnya di sini? Soda, atau memang kamu memang belum tahu? Kalau belum tahu, betul-betul belum tahu, melakukan sesuatu begitu mati masuk surga jamaah, Allah yang nanggung. Tapi dengan syarat betul-betul belum tahu. Tapi kalau sudah tahu, kamu gina-gini, mati masuk neraka dulu jamaah. Percaya itu. Ini perkataan sulit untuk dibantah. Karena memang jadi jangan gina, kayaknya tidak cocok, aku nggak sesuai dengan saya, nggak sesuai dengan kelompok saya, black yang begitu itu. Jadi ini clear jamaah, clear banget. Nah, Allahu a'lam. Saya kira itu Bapak. Termasuk tafsir itu tidak ada yang sempurna jamaah. Tapi kalau misalnya jamaah senangnya tafsir Ibnu Katsir, monggo. Imam Ibnu Katsir itu orangnya tenang, karena dapat dua sumber ilmu Imam Ibnu Katsir itu. Dia tentu mazhab Syafi'i fikihnya, dan dia hidup di abad ke-7. Jamaah dimuliakan Allah, tapi sempat ketemu Imam Ibnu Taimiyah dan muridnya, maka menjadikan Imam Ibnu Katsir berada di tengah. Jadi lentur, halus, dia juga tidak berani dan terlalu lantang mengkritik Imam Ghazali. Padahal beliau ahli hadis, ahli tafsir, ahli sejarah. Beliau itu punya sejarah Al-Bidayah wan Nihayah. Beliau punya mustalahul hadis, punya tafsir banyak sekali. Jadi bahkan Imam Ibnu Katsir juga punya riwayat bagaimana supaya bisa hafal Quran sebentar, ada sholat 4 rakaat supaya langsung hafal Quran, kira-kira begitu di dalam fadhailnya Imam Ibnu Katsir, ya kan? Nah, gitu jemaah. Silakan Pak. Saya ingin tanya tentang kaitannya dengan ilmu kebal. Iya, ilmu kanuragan. Iya. Ya sebenarnya kan ada ini maksud yang dimaksud lagi. Iya. Iya. Pertama kaitannya dengan doa. Doa itu mintalah sama Allah Subhanahu wa taala apa saja. Dan sifatnya adalah minta, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah i'timad, itu lain lagi. I'timad itu mengandalkan. Nah, meskipun salah satu etika berdoa itu harus yakin, wa anta muqinun bil istijabah. Kamu harus yakin betul bahwa insya Allah Allah mengijabahi. Tapi tetap tidak boleh mengandalkan. Kalau sudah mengandalkan, ini menjadi tipis ya. Nah, gitu. Jadi begitu. Jadi saya di zaman masih di Pati sana itu kan pula katanya ininya ini doa langsung terkenal sekali. Jadi orang digepuk itu langsung pada jatuh jamaah. Nah, yang begini ini ketika sudah mengandalkan itu menjadi pemberhalaan. Maka al-i'timad wa tawakkul itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bahwa berusaha dan ikhtiar itu wajib hukumnya. Lalu kemudian bagaimana? Tinggal kembali sifatul ikhtiar wa doa tadi. Sifatnya doa itu bagaimana? Ada doa yang maksurah itu dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Ini doanya. Ada doa yang otak-atik sendiri. Otak-atik sendiri boleh tidak boleh, asal tidak keluar dari doa yang maksurah tadi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Makanya Allah memberikan gambaran doa apa sih yang dimurkai dan tidak diijabah. Yang penting jangan doain orang lain jelek. Loh, itu doa mampus lu kan tidak boleh. Nah, satu. Lalu kemudian yang kedua, jangan qati'atur rahim. Jangan memutus sana kerabat atau hubungan. Lalu yang ketiga, jangan meminta yang melampaui batas. Kayak melampaui batas itu contoh, ya Allah aku sebetulnya pengen masuk surga tapi tidak usah beramal, ya kan gitu. Ini namanya melampaui batas. Karena tidak, ya Allah sekarang juga kayak Nabi Isa, Nabi Musa, saya lagi kepepet nggak punya duit, ya Allah kekuasaanmu mana ini duit dari langit. Allah itu maha kuasa tapi tidak begitu jamaah. Nah gitu. Cuma 3 jamaah. Nah, jadi ikhtiar kita dan doa kita itu juga jangan melampaui batas. Nah, dan kemudian jangan menjadi tawakkul dan mengandalkan. Nah, gitu. Saya kira itu cukup jamaah dengan Allah.
Para alim itu yang saya haturkan. Mohon maaf tentu bila ada kekurangan sana sini. Hari ini saya insya Allah akan mewisuda sekitar 26 santri yang sudah selesai hafal Al-Quran 30 juz. Jadi mudah-mudahan anak-anak yang masih muda itu, jadi kisaran umurnya 19, 20, 22, dan ada satu orang yang umur 45 tahun dan bisa menghafal Al-Quran selama 1,5 bulan, 5 tahun, 1,5 berarti 1,5 tahun. Mudah-mudahan jamaah itu juga bagian dari bagaimana mengkurkan akal kita, dan nanti selanjutnya masih banyak ilmu yang banyak sekali. Mudah-mudahan juga kita semuanya dan kaum muslimin dan bangsa Indonesia ini, insya Allah yang mayoritas Allah izinkan untuk menghuni negeri ini adalah orang muslim, mudah-mudahan mendapatkan bimbingan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma atina husna taqwa zakiyya anta khairul zakati wa liya wa la rahmar rahimin. Allahumma ya Allah alif baina qulubina wa alif baina qulubi ulama'ina wa alif baina qulubi umara'ina ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin waj'al baldatana Indonesia hadhihi wa Jakarta لعز الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.